Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pengemudi ojek online roda 2 dan 4 menggelar unjuk rasa dengan konvoi menuju Pemda Purwakarta. Mereka menuntut payung hukum bagi driver online, regulasi tarif hingga penghapusan program aplikator yang merugikan driver. Konvoi massa aksi ojek online dan pengemudi online menyusuri Jalan Protokol Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa siang. Mereka membawa sejumlah poster dan tulisan berisi tuntutan. Massa menuntut payung hukum, regulasi tarif berkeadilan, dan menuntut penghapusan program dari aplikator yang merugikan para driver online. Ingin kejelasan hukum tentang payung hukum, tentang legalitas ojol, ya kan, karena R2 itu kita nggak jelas ya status hukumnya. Untuk transportasi juga kita belum ada perundang-undangannya, cuma yang kita sayangkan kenapa tarif bisa diatur secara peraturan, tapi kejelasan untuk pengangkutannya itu belum ada. Jadi ada ketimpangan peraturan. Nah, di situ selain itu juga kita juga memohon memfasilitasi pihak pemerintah untuk bisa kita duduk bareng dengan aplikator, karena ada program-program yang saya yakin pemerintah nggak tahu. Yang mereka tahu itu kita dapat pekerjaan, padahal dalam pekerjaan itu banyak diskriminasi yang katanya mitra, sebenarnya kita bukan mitra. Di tengah rencana aksi demo pengemudi ojek online besar-besaran hari ini, sejumlah pengemudi memilih tetap beroperasi. Di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, para pengemudi tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka memilih tetap menyalakan aplikasi dan melayani penumpang. Meski begitu, dampak rencana aksi pengemudi ojek online dirasakan oleh sejumlah pengguna aplikasi ojek online. Pengguna yang mengaku terdampak harus menunggu lama untuk mendapatkan pengemudi hingga 10 menit. Namun, ada juga sejumlah pengguna aplikasi ojol yang mengaku tak terdampak dengan rencana demo pengemudi ojol besar-besaran hari ini. Mereka bilang lama waktu pemesanan normal seperti biasanya. Yang ini agak susah ya, soalnya pas lagi ada pesan nih agak lama sih memang untuk yang untuk ojolnya gitu ya. Udah berapa lama nunggunya, Mas? Ini udah sekitar 10 menit sih. 10 menit aja. Iya. Kalau misalnya nggak dapat, ada opsi lain nggak kira-kira pilihan? Mungkin saya untuk opsinya ini sih naik bis atau microlab gitu dari sini. Kebetulan sih enggak sih, karena baru tadi turun dari kereta, pesen langsung dapat dan nggak jauh deh, cuma berapa meter doang, mungkin 500 meter doang dari lokasi penjemputannya gitu. Dari tadi sih so far gampang ya, dan kebetulan juga dapetnya cepet sih. Kakak mesennya ojek online atau taksi online? Ojek online. Ojek online. Tujuannya mau kemana? Ke Palmerah sih, deket-deket sini aja sih. Dan sedikit nunggu waktunya gitu, mungkin lebih lama atau? Sama aja sih, dari aplikasinya juga lumayan cepet kok dapetnya. Di Ketomang, di daerah Semang Selipi. Sebenarnya kalau bilang susah sih enggak ya, cuma agak jauh aja sih dapatnya gitu. Soalnya biasanya deket-deket sini aja, dapat ini agak jauh, jadi agak nunggu aja, lebih effort sedikit gitu sih. Front driver online tolak aplikator nakal atau frontal menuntut penurunan potongan tarif aplikasi menjadi 10%. Masa pendemo melakukan long march dengan menuntun sepeda motor dan berjalan kaki mulai dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan pada pemerintah. Masa juga menggeruduk kantor Dishub Jawa Timur dan Diskominfo Jawa Timur. Aksi ini mendapat penjagaan ketat dari polisi. Semestinya potongan untuk transportasi online itu 20%, tapi pada realitanya yang terjadi di lapangan itu 35 sampai 40%, sehingga ini membuat teman-teman driver online merasa keberatan dan merasa dicurangi terhadap yang dilakukan oleh pihak aplikator kepada teman-teman driver online. Dapat mematuhi KP 667 atau aturan pemerintah yang mengatur tentang regulasi transportasi online membawa penumpang sesuai dengan KP 667 20% potongannya. Harapan kami pemerintah dapat membuat undang-undang transportasi online agar supaya kami driver online atau teman-teman ojol ini ada perlindungan hukum.
Kita pantau saudara kondisi di Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Cilmi Ardiantovani di sana. Selamat siang Kika, titik mana saja yang menjadi lokasi demo dan apakah masih ada pengemudi ojek online yang beroperasi di sana Kika? Ya, Mercy dan juga saudara, kalau tadi yang kami sempat tanyakan kepada Humas dari Frontal yang menyatakan bahwa untuk hari ini para pengemudi ojek online ini diminta untuk mematikan aplikasinya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan nanti jam 5 sore. Yang artinya jika misal untuk orang-orang para pengendara ojek online ini sebagian besar memang memilih untuk turun ke jalan atau mengikuti aksi unjuk rasa yang ada di sejumlah titik yang ada di kota Surabaya. Dan juga ada beberapa dari pengendara ojek online yang meskipun tidak turun ke jalan, namun mereka mematikan aplikasinya atau kemudian tidak menerima penumpang selama masa aksi berlangsung, yaitu mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan nantinya pukul 5 sore. Untuk aksi yang juga kemudian berjalan pada hari ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, di mana kurang lebih sekitar 9.000 massa yang merupakan pengendara ojek online dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan juga sekitarnya yang ada di wilayah Jawa Timur ini memulai aksinya dari Bundaran Waru, Sidoarjo, dan kemudian mereka melaksanakan aksi long march menuju ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Setelah kemudian menyampaikan apa yang menjadi aspirasi ataupun tuntutan mereka, para pengemudi ojek online ini menuju ke kantor Diskominfo Provinsi Jawa Timur, dan tadi sekitar 30 menit yang lalu para pengemudi ojek online ini menuju ke kantor aplikasi ojek online yang ada di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka atau aspirasi dari para pengemudi ojek online ini, yang mana kalau kami baca dari tuntutan yang juga kemudian disampaikan pada hari ini, yaitu ada total 5 tuntutan yang kemudian disuarakan dalam aksi pada hari ini, yaitu adalah meminta agar potongan aplikasi menjadi 10%. Karena para pengemudi ojek online ini merasa keberatan dengan adanya potongan untuk kemudian aplikasi yang juga kemudian diterapkan oleh masing-masing aplikasi yang lebih dari 10%. Sehingga mereka berharap agar potongan tarif dari aplikasi ini hanya 10% saja. Kemudian untuk yang tuntutan berikutnya yaitu adalah menaikkan tarif pengantaran penumpang dan juga meminta untuk menerbitkan regulasi pengantaran makanan dan juga barang, serta menentukan tarif bersih yang diterima oleh mitra. Dan yang terakhir adalah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan untuk Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Itu adalah tuntutan yang juga kemudian disuarakan oleh para pengendara ojek online yang ada di wilayah Jawa Timur yang melaksanakan aksinya secara serentak di kota Surabaya, yang mana nantinya setelah kemudian dari kantor aplikasi ojek online ini, masa juga kemudian akan menuju ke kantor gubernuran yang ada di kota Surabaya, yang mana nantinya mereka kemudian akan menjadi titik terakhir dari para pengemudi ojek online ini untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dari mereka di hari ini atau di hari aksi bersama untuk para pengendara ojek online yang ada di wilayah Surabaya dan juga sekitarnya. Tentunya dengan adanya aksi yang juga kemudian dilakukan sejak pagi tadi sampai dengan sekarang, dan diprediksi masih nanti akan berlangsung sampai dengan pukul 6 sore nanti untuk mematikan aplikasi ojek online ini, juga cukup mengganggu aktivitas warga Surabaya dan juga sekitarnya. Yang mana kalau misalkan kita berbicara mengenai kota besar di Surabaya misalnya, ini untuk pengemudi ojek online ini juga banyak sekali peminatnya yang ada di wilayah kota Surabaya, terutama untuk beraktivitas seperti misalnya berangkat ke kantor, masyarakat yang juga kemudian mengantar kemudian berangkat ke sekolah. Dan harapannya jika nanti aplikasi ini juga bisa segera kembali dibuka sehingga masyarakat Jawa Timur ini juga bisa kemudian menggunakan fasilitas dari ojek online, yang juga kemudian untuk jadwal yang juga kemudian kami tadi terima yaitu adalah sampai dengan pukul 6 sore nanti aplikasi baru akan dibuka kembali untuk kemudian melayani para penumpang yang ada di wilayah Jawa Timur. Demikian, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona yang memantau demo atau aksi massal pengemudi ojek online langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita bergeser ke Jakarta, saudara. Kita pantau seperti apa aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek online bersama jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang saat ini berada di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat siang Alfania, apa yang menjadi tuntutan pengemudi ojek online yang hari ini menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda, Alfa? Sebenarnya cukup satu suara
melakukan aksi di beberapa titik, bahwa mereka menuntut adanya penurunan tarif pemotongan dari aplikator tempat mereka bekerja, dan juga menuntut adanya undang-undang untuk menampung aspirasi dari para pengemudi ojek online. Dan situasi terkininya akan saya tunjukkan kepada Anda, juru kamera saya Yohan Bagja. Di belakang saya ini sejumlah pengemudi ojek online sudah berada di lingkaran atau bundaran Patung Kuda sejak pukul 11 tadi siang. Walaupun memang jumlahnya masih sedikit, tetapi aspirasi yang mereka sampaikan sudah disuarakan sejak tadi mereka tiba di bundaran Patung Kuda ini. Dan menariknya bahwa biasanya demo yang dilakukan di sekitaran wilayah Patung Kuda ini bertitik di depan Kementerian Pariwisata atau Gedung Sabta Pesona. Tetapi menurut info yang saya dapat bahwa tadi sempat ada kondisi yang memanas antara polisi dan juga pengemudi ojek online yang melakukan aksi demo, sehingga mereka diberhentikan di tempat saya melaporkan, yaitu tepatnya di Jalan Merdeka Selatan di seberang Kementerian ESDM. Tetapi nampaknya hal ini tidak menyurutkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah asosiasi yang tergabung dalam aksi massa pada hari ini, bahwa mereka meminta perusahaan aplikasi untuk menurunkan tarif potongan yang dibebankan kepada para pengemudi ojek online. Kalau yang saya dengar tadi sampai 10% mereka menuntutnya. Sedangkan saat ini yang kita ketahui jumlah atau tarif potongan yang dibebankan oleh aplikasi bisa mencapai 30 hingga 40% pada setiap pengemudi ojek online. Balik ke studio. Terima kasih Alvania Rizky yang memantau demo yang dilakukan oleh pengemudi ojek daring di kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Terima kasih Alva atas laporan Anda. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya Israel kembali menggempur jalur Gaza. Sejumlah rumah sakit di Gaza rusak parah akibat serangan, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Sesaat lagi Kompas yang akan segera kembali.